evaluasi. Ada beberapa kendala bagi kita, tolong rekan-rekan wartawan sampaikan ini, karena rumah sakit Imam Mukhtar ini, ya kan, karena kewenangan provinsi. Sekarang hari ini ada lagi 9 pasien mau masuk. Ruang isolasi penuh. Sekarang sudah ada 9 dan mau masuk lagi hari ini 9. Kapasitasnya berapa, Pak? Ya, cuma 9 yang ada. Nah, kita butuh ruangan. Nah, butuh ruangan itu ada di rumah sakit Imam Mukhtar itu ruangan TAT, ruang paru. Ini mau dijadikan ruang isolasi. Bisa ditambah untuk 10 orang lagi. Ini baru hari ini 9. Kalau besok tambah 10 gimana ini? Kan persoalan bagi kita. Sementara rumah sakit Imam Mukhtar sudah ditunjuk adalah rumah sakit rujukan untuk COVID-19. Kendala kedua, APD. APD kita ini seluruh rumah sakit kosong. Bagaimana tenaga dokter, tenaga medis kita mau bekerja tanpa melindungi diri mereka, ya kan? Nah, diminta ke Padang itu pun kurang-kurang, tidak cukup, ya kan? Yang kita di pemerintah daerah siap untuk itu, dan kalau ada orang menjual kami siap beli, kami siap mengibahkan kepada rumah sakit yang ada. Contoh sekarang tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit Imam Mukhtar itu hanya memakai plastik biasa. Ini sangat berbahaya bagi mereka. Nah, pada hari ini saya perintahkan Dinas Kesehatan membeli mantel hujan dibahkan. Itu sementara dulu. Tapi itu tidak cukup. Tidak cukup itu. Nah, ini yang membuat hanya adalah Surabaya. Dan kita sudah mengorder dan sampai sekarang pun belum dapat. Ini kondisi kita. Termasuk adalah saya sudah melihat dan memantau dan meminta data. Mulai pada hari ini, seluruh pegawai negeri sipil yang hamil saya rumahkan. Pegawai negeri sipil 53 orang saya rumahkan. Karena ini sangat membahayakan. Jangan korban ibu saja dan anak pun bisa korban. Saya sudah berkonsultasi dengan dokter-dokter kandungan yang ada di Bukit Tinggi. Terima kasih juga termasuk Dr. Friman Abdullah, ya kan? Dan mulai besok saya rumahkan, dan kalau pegawai negeri yang hamil itu punya jabatan, nanti tugas diberikan ke rumah. Mulai besok, ya. Berapa hari, Pak? 14 hari saya rumahkan dulu. 14 hari mulai besok, dan ini pun nanti kita lihat kondisi yang ada. Dan juga sampai pada hari ke-6 kami tetap melakukan penyemprotan. Tadi juga saya masuk minta ke dokter-dokter yang ada. Dokter juga menyarankan kepada kita supaya termasuk WC pun tolong disemprot Pak Wali, katanya. Semua akan tetap kita lakukan ke perumahan-perumahan segala macam. Termasuk juga ada beberapa orang pasien lari. Ini pun ada beberapa data yang belum dapat, yang dapat sudah ada, ya kan? Dan ini pun tentu juga jadi masalah bagi kita. Lari gimana? Dari rumah sakit. Dari rumah sakit. Nah, gejala COVID. Itu yang suspek, Pak. Ya, ini kan bisa indikasi seperti itu. Cuman kita mau memindahkan dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang satu lagi ke Imam Mukhtar, dia lari. Nah, harus kita cari. Yang jadi persoalan, ini contoh nih. Pak Kajari tadi sudah bicara. Banyak orang kita di Malaysia akan pulang. Ternyata di Kapau sudah ada beberapa keluarga dari Malaysia pulang. Ini belum terpantau. Ya kan? Belum ada tindakan. Seharusnya kan dilakukan pemeriksaan, ya kan? Dipantau terus. Daerah ini termasuk daerah pandemi. Nah, ini baru sebagian. Nanti kalau berketerusan ini kan jadi masalah bagi kita semua ini, ya kan? Jadi inilah kita semua ini tidak bisa, kita tidak melimpahkan tanggung jawab dokter, tapi tanggung jawab rumah sakit tidak. Ini tanggung jawab kita bersama. Dalam rangka bagaimana kejujuran kita semua masyarakat untuk kiranya melaporkan daripada masyarakat yang datang di daerah pandemi. Jangan disepelekan ini sangat berbahaya. Sudah sekian orang dokter sendiri yang menangani, dia meninggal. Coba bayangkan. Dokter sendiri. Ini kita lihat secara nasional pertumbuhannya cepat. Kemarin sudah lebih 500 lebih. Yang meninggal 36. Tidak tahu kita diumumkan nanti sore. Bertambah terus. Ini dalam waktu baru 2 minggu. Virus ini sesuai dengan kita ini berbulan-bulan akan terjadi di kita ini. Jadi memang kita di pemerintah dengan Prokopimda sangat serius mempermasalahan ini. Jangan sudah terjadi kita menyesal. Jadi tidak ada lagi ini tanggung jawab dokter, tanggung jawab rumah sakit, tidak. Semua kita bertanggung jawab soal ini. Pak, bagaimana penerapan social distancing ini? Masih banyak titik kumpul warga seperti itu, Pak. Saya sudah putuskan tadi SK 4 turunkan, bubarkan.
suruh pulang, akan dibubarkan. Pedagang-pedagang kuliner yang sepanjang jalan itu gimana Pak? Ya nanti begini, kita lihat kondisinya, kalau memang dia makan ya silakan, tapi kalau untuk berkumpul-kumpul duduk-duduk yang sudah tidak dibolehkan lagi. Mulai nanti malam kita akan bubarkan kalau ada kegiatan tidak boleh lagi. Kalau warga kumpul di kafe gitu dibubarkan gitu Pak? Itu disuruh aja pulang. Kalau sudah makan sudah mau pulang. Kita lebih baik coba bayangkan tagline Amerika apa sekarang. Mau hidup di rumah, mau mati keluar. Coba bayangkan. Italia aja 500 satu hari meninggal. Kini kesadaran masyarakat, dan saya pun sudah putuskan tadi kita akan membuat stabilizer itu akan kita taruh di jalan-jalan atau di pasar. Saya perintah dinas kesehatan dengan PU nanti bisa cuci tangan masyarakat kita di mana lewat. Ini pun kita lakukan. Nah mulai besok akan dikerjakan itu, ya kan? Nah masker nanti insya Allah saya sudah minta 15.000 ke Surabaya, sampai sekarang belum dapat. Kita ada punya stok sedikit di dinas kesehatan, kita bagi-bagi. Kita menganjurkan orang dagang-dagang di pasar itu pun itu harus pakai masker harusnya. Dan saya anjurkan soal masker, silahkan bikin masker di rumah pakai kain, ya. Dan itu bisa dicuci. Nah, jadi dibikin, tadi sudah tanya sama dokter, kalau kita kekurang masker, bikin dengan kain, ya, dengan kain itu bisa dicuci. Pak Wali, yang di luar yang 9 memang ada yang masuk 9 lagi yang hari ini harus masuk. Dari dokter Dedi. Dari mana aja Pak? Nah nanti itu belum, kalau pasien kami rahasiakan. Pak, yang dirawat itu ada yang positif Pak? Ya kalau dari itu belum lah. Kita belum hasilnya belum kita terima. Ya alat itu enggak ada kita. Apa kata dokter Dedi, kalau yang mati diperiksa apa tidak? Coba bayangkan, sudah meninggal pun enggak boleh orang. Kita lihat di medsos, bintang 2 meninggal, keluarga pun enggak boleh mengantar, masuk peti, masuk anse. Coba bayangkan, bantu itu lah yang harus kita betul-betul untuk menangani ini, dan langkah-langkah kita di pemerintah untuk mengantisipasi, memutus mata-mata rantai ini gitu. Berarti permintaan ke provinsi seperti apa Pak? Karena RSAM di provinsi. Oh ya, saya selalu katakan kalau ke Pak Gubernur dan Gubernur, karena ini kewenangan Gubernur, kita mau katakan tindakan cepat. Tindakan cepat, dan terjadi juga ada tadi kekurangan AC segala macam. Saya bilang, saya dorong ke rumah sakit Imam Muhtar, pasang aja dulu, kapan berutang. Ya, kami pun siap untuk anggaran itu. Kami pun, ya, kita siap ibah-ibahkan lah kira gitu kan. Sebab bagaimanapun ya kita tidak memikir apa lagi, kita memikir umat, memikir manusia lagi kan. Itu yang kita pikirkan. Jadi artinya kurang. Ada nggak Pak, ada misalnya pemeriksaan kesehatan bagi wartawan Pak? Bagi wartawan, ya kunci begini. Kalau yang pertama batuk, flu, kalau tidak demam tidak apa-apa. Kan kita bisa rasakan. Saya juga batuk kok. Tapi yang penting suhu panas kita tidak di atas 38, dan 39, 40. Itu aja. Dan alat pemeriksaan positif dan negatif pun kan baru sampai di Jakarta dari Ponorogo, dan kita pun sudah minta. Sudah minta itu. Pak, Itu barangkali dulu ya. tanggapan Ombudsman Sumatera Barat mengingat kepada pemerintah daerah untuk meliburkan juga para guru-guru Pak di sekolah Pak. Ya begini, ya kita akan kaji karena begini. Guru-guru itu kan kalau dia di sekolah kan dia membagi tugas ke anak-anaknya, baik melalui WA dan segala macam, ya kan. Nah kalau guru-guru ini kita rumahkan, tentu guru-guru yang ada tak bisa berkoordinasi dia. Siapa belum, siapa sudah kan tidak bisa berkoordinasi dia kan. Ini pun tentu kita karena dia pegawai ya kan harus masuk dulu. Ya. Evaluasi yang belajar di rumah seperti apa Pak? Muridnya pantauan seperti apa? Ya, saya pikir guru-guru sudah ini. Tanyanya mau guru-guru nanti. Ya, dinas pendidikan ya. Pak, untuk pengawasan orang